Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua yang berhasil menguasai ibu kota negara Yogyakarta. Para petinggi negara termasuk Soekarno, Hatta, dan Syahrir, serta pejabat lainnya ditangkap dan diasingkan. Sebagian menteri dari Kabinet Hatta I atau Kabinet ke-7 memilih bergabung dengan para gerilyawan, berjuang keluar masuk kampung dan hutan. Salah satu di antaranya adalah Supeno, Menteri Pemuda dan Pembangunan. Bersama rekan-rekannya, Supeno bergerilya ke arah timur dengan tujuan bergabung dengan Jenderal Sudirman yang berada di lereng Gunung Wilis, wilayah Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, nasib buruk menimpa mereka. Pada 24 Februari 1949, saat mandi di sungai Dusun Ganter, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, pasukan Belanda menangkap rombongan Supeno. Mereka lantas dieksekusi dengan timah panas. Nyawa Supeno dan rekan-rekannya berakhir di ujung peluru yang menembus kepala mereka. Supeno dan rekan-rekannya dieksekusi lantaran menolak mengungkapkan identitas asli mereka, mengaku sebagai penduduk setempat. Namun, tentara Belanda tidak mempercayai pengakuannya karena penampilan Supeno yang berbeda dari rakyat biasa. Setelah dieksekusi, tentara Belanda meninggalkan jasad mereka begitu saja. Warga setempat kemudian memakamkan jenazah Supeno dan rekan-rekannya tak jauh dari lokasi penembakan. Setahun kemudian, jasad pria kelahiran 12 Juni 1916 tersebut dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan di Semanggi, Yogyakarta. Kini, Dusun Ganter, tempat Supeno dieksekusi, telah berubah menjadi lahan parkir wisata air terjun Singokromo. Tanda peringatan sejarah nyaris pudar. Tugu prasasti nama-nama korban eksekusi telah hancur. Rencana pembangunan monumen pun terhenti, dan makam mereka juga tidak terawat dengan baik. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang lokasi bersejarah tersebut, simak penelusuran kami bersama pemerhati sejarah Nganjuk, Aristrio Effendi, di Ganter, Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Berikut penelusurannya. Di sini dulu berdasarkan keterangan informasi dari saksi mata, beliau memang asli dari sini,
memang di sini dulu itu banyak sekali perkampungan yang menempatkan di sini itu dusun Ganter. Nah, dusun Ganter ini memang lebih jauh dari perkampungan yang sekarang. Itu lebih tinggi daripada desa Ngeliman sendiri. Nah, di sini menurut keterangan warga yang jadi saksi mata yang umurnya masih muda, di sini dulu Menteri Supeno dan beserta satu rombongan pernah ditangkap oleh satu tim dari pasukan Belanda untuk mengejar pasukan dari Panglima Sudirman. Ternyata yang di sini yang ditemukan itu rombongan dari Menteri Supeno. Nah, akhirnya Menteri Supeno di sini itu diinterogasi, tapi satu pun nggak ada yang mengaku beliau itu seorang pejabat atau seorang menteri atau seorang orang pemerintahan. Nah, tapi di sisi lain dari Belanda sendiri mungkin sudah naik pitam, mungkin tidak memikirkan itu siapa, tapi secara nggak langsung menurut keterangan informasi saksi mata itu dari rombongan itu suruh baris satu-satu itu baris manjang itu ada yang ditembak, ada juga yang dikasih seperti apa menggunakan bahan peledak seperti itu di mulutnya. Nah, ini saksi keterangan dari warga yang dulu pernah menyampaikan seperti itu. Nah, informasinya saksi mata ini sudah meninggal. Nah, saya sempat mewawancari beliau itu kurang lebih ada 5 sampai 20 tahun yang lalu lah perkiraan di sini. Nah, di belakang sini dibangun semacam yang akan dibangun untuk memperingati gugurnya seorang Menteri Supeno yang pernah gugur di sini. Monumen Mas maksudnya? Ya, ini monumen untuk memperingatan gugur beliau ketika penembakan Menteri Supeno di sini. Bisa dilihat Mas? Oke, sana, Mas. sekarang kita langsung menuju ke sana ya. Nah, batu ini sebenarnya kemarin permintaan dari istrinya beliau itu yang di Semarang itu. Beliau itu sebelum meninggal harapannya itu ini bisa diteruskan untuk dibangun lagi lebih besar untuk sebagai monumen memperingati pahlawan Menteri Supeno atau suaminya beliau yang di sini biar tidak kehilangan jejak sejarah beliau. Nah, tapi hingga sampai sekarang Menteri Supeno di sini belum diteruskan. Nah, hingga sampai istrinya Menteri Supeno sekarang sudah meninggal, ini belum dilanjutkan. Nah, ini seharusnya dilanjutkan oleh pemerintah daerah atau pemerintahan atau pusat ini untuk menghargai jasa-jasa perjuangan seorang pahlawan nasional. Kalau bisa ini dilanjutkan untuk sebagai monumen untuk peringatan perjuangan Pak Menteri Supeno. Nah, hingga sampai sekarang oleh warga setempat ini masih digunakan untuk ritual. Jadi masyarakat jauh atau setempat itu masih memberikan doa-doa, kirim doa kepada beliau yang pernah berjuang, pernah gugur melawan Belanda di sini. Ini kelihatan seperti ini, bunga-bunganya masih ada. Nah, ini masih ada ya, dan ini sering warga sini atau masyarakat jauh itu masih mendatangi tempat sini. Itu yang bawah itu? Ya, yang bawah ini juga sebenarnya sudah disiapkan untuk untuk acara kirim doa ya. Nah, ini bunganya aja masih ada ya. Tapi sudah kering. Dan ini ada untuk bakar dupa juga ada. Nah, di sini memang kalau dilihat tempatnya memang strategis. Dan sayang ini sekarang perkampungan kuno sudah nggak ada, perkampungan dari dusun Ganter sendiri sudah nggak ada. Ini hilangnya menurut warga itu sekitar tahun 60-70-an baru bergeser. Perkampungan ya, perkampungan ini geser ke bawah, pindah ke kampung yang lain. Kampung apa Mas namanya sini? Kalau ini dulu kampung Dusun Ganter ya. Dusun Ganter itu sudah ada sejak masa Mataram Islam. Jadi di data ada bahwa di sini itu pernah ada perkampungan Ganter yang pada masa 1800 pun ini sudah ada kampung Dusun Ganter itu sudah ada. Ini jelas. Terus setelah
ditembak di sini di depan sana tadi itu, jasad-jasad beliau itu setelah ditinggal sama pasukan Belanda itu hanya digeletakkan aja. Tapi setelah Belanda pergi, warga itu sebenarnya itu juga dari jarak jauh itu banyak yang tahu, tapi menyelinap di beberapa pepohonan itu Belanda nggak ada yang tahu. Setelah Belanda pergi jauh aman, baru warga datang diangkat, baru setelah itu diurus jenazahnya, baru dimakamkan. Sekitar sini mungkin ada sekitar 200 meter 300 meteran dari sini ke arah utara sana. Nah, makamnya di sana masih ada. Dari satu rombongan ini tinggal satu aja yang diambil, yaitu Menteri Supeno, dipindahkan ke Jawa Tengah. Memang ini di tengah hutan ya, sampai sekarang pun juga masih jadi hutan. Nah, Menteri Supeno ini dulu memang perang gerilya di arah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu di Gunung Wilis. Dari beliau itu ingin berjuang bersama Panglima Jenderal Sudirman, tapi belum sampai ketemu, beliau sudah dahulu ditangkap oleh Belanda. Nah, sebenarnya Belanda ini yang menangkap satu rombongan Menteri Supeno ini sebenarnya itu yang pertama itu mengejar dari pasukan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tapi ketika perjalanan Panglima Jenderal Sudirman sudah mendahului ke arah barat, ternyata yang rombongan terakhir ini akhirnya yang malah ketangkap dari pasukan Belanda, ditangkap di sini, akhirnya dieksekusi di sini. Akhirnya beliau gugur di sini dan dimakamkan oleh warga setempat sini. Hingga sekarang masih makam-makam yang asli ini satu perjuangan, satu rombongan dengan Menteri Supeno. Nah, tinggal Menteri Supeno ini memang era tahun 1950 itu kalau nggak salah itu dipindah ke Jawa Tengah. Dulu itu dikenal dengan Taman Makam Pahlawan Semaki di daerah Jogja sana. Nah, di sini tinggal petilasan beliau di sini. Artinya ini makamnya ini kosong, Mas ya? Ya, kosong, tapi petilasan. Ya, satu petilasan. sisi mungkin ketika pengangkatan mungkin ya masih ada sedikit-sedikit peninggalan beliau di sini. Nah, ini untuk memperingati perjuangan beliau, tetap makam ini masih dipertahankan untuk untuk penghargaan beliau, bahwa dulu masa agresi militer kedua itu salah satu menteri negara Republik Indonesia itu berjuang perang gerilya itu gugur pada saat perjuangan pada masa itu. Perjuangan para pahlawan adalah warisan berharga yang harus kita hargai dan lanjutkan. Sebagai generasi penerus, kita harus meneladani semangat juang mereka, menjaga dan menghargai sejarah perjuangan bangsa, serta meneruskannya dengan semangat yang sama dalam membangun negeri ini. Mari kita jaga dan rawat tempat-tempat bersejarah, serta mengingat jasa para pahlawan yang telah mengorbankan nyawa
demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Perjuangan mereka bukan hanya untuk kemerdekaan, tetapi juga untuk masa depan kita. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. Tetaplah berjuang dengan cara kita masing-masing untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Agis Cyber melaporkan.